Sebelum memasuki pembahasan inti, kita harus tahu terlebih dahulu apakah virus corona atau COVID-19 itu. Virus corona atau COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, di mana sebagian besar orang yang tertular penyakit ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, di mana orang yang mengalami gejala ringan hingga sedang akan pulih tanpa penanganan khusus. Tetapi, sebagian besar dari mereka ada yang mengalami sakit parah hingga membutuhkan bantuan medis. Awal kemunculan virus corona atau COVID-19 diduga di pasar hewan, kota Wuhan, Cina. Sampai akhirnya menjadi pusat perhatian bangsa Indonesia pada bulan Maret 2020 untuk pertama kalinya. Pemerintah mengumumkan 2 pasien positif COVID-19 di Indonesia. Sejak munculnya virus ini, timbul berbagai macam masalah. Sebab, virus ini tidak hanya menyerang manusia, tetapi virus ini juga memberi dampak terhadap perekonomian dunia serta kondisi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Mengapa demikian? Karena sebelum adanya pandemi COVID-19, proses pembelajaran di Indonesia menggunakan proses pembelajaran tatap muka atau luring. Akan tetapi, semenjak adanya pandemi, proses pembelajaran itu tidak lagi berlaku. Itu semua dilakukan guna untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial yang dilakukan selama 2 minggu. Tapi, ternyata kebijakan itu tidak mengurangi penyebaran COVID-19. Hingga pada akhirnya, pemerintah memutuskan untuk meliburkan seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga ke perguruan tinggi. Peliburan itu dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pemerintah melakukan berbagai cara agar proses pendidikan bisa tetap berjalan di era pandemi ini. Karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi suatu bangsa demi kemajuan negara. Sampai pada akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melakukan proses pembelajaran dari rumah secara daring atau dari dalam jaringan. Proses pembelajaran ini menggunakan berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, e-learning, student, email, dan berbagai macam aplikasi lainnya. Metode pembelajaran daring ini memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan jaringan internet, di mana dengan tetap berada di rumah masing-masing, para siswa dan mahasiswa akan tetap mengikuti proses pembelajaran secara online.